Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari SMK Islam Said Naum Jakarta, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran uji kinerja yang merupakan salah satu penilaian dari PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang pada tahun 2021. Saya menggunakan lab sekolah, yaitu lab komputer TKJ, dengan jumlah siswa sebanyak 17 siswa kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Dan mata pelajaran yang saya akan dibuat video pembelajarannya adalah mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang mengevaluasi VLAN pada jaringan dan mengkonfigurasi VLAN pada jaringan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini yang datang ke sekolah sudah vaksin? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, semuanya sudah memakai masker. Mungkin nanti yang rambutnya agak panjang dipotong lagi ya, biar nanti agak rapi. Gitu ya. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran dan sebelum kita berdoa juga, saya mau nanya dulu. Nah, di sini ada yang pakai baju putih. Kenapa? Belum mengambil. Oke, berarti nanti setelah pulang sekolah mengambil ya di TU biasanya. Oke, baik, untuk hari ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, kita sudah lama tidak berjumpa dalam tatap muka. Jadi kayaknya nggak enak banget ya. Kalian sekarang udah kelas berapa? 11. Kelas 11 ya? Kemarin selama 1 tahun di kelas 10 pernah datang ke sekolah untuk belajar? Enggak. Ya, pernah. Nah, makanya ini adalah kesempatan kalian untuk belajar di sekolah, yaitu belajar praktikum yang memang nantinya praktikum ini akan istilahnya tuh, kalian di kelas 3 ada yang namanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu harus kalian persiapkan mulai dari sekarang. Harusnya mulai dari kelas 10 kemarin, cuma di kelas 10 karena belum mendapatkan izin sekolah kita, maka kita tunda dulu sampai dengan mendapatkan izin. Dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan selama 3 minggu. Kita PTM, benar ya? Sudah berjalan 3 kali pertemuan kita PTM, dan ini kalian pertemuan yang ke-3 kan? Karena selang-seling dengan berarti kalian pertemuan ke-3 gitu ya. Karena kita selang-seling. Kalau misalnya karena nggak bisa masuk semua, karena kan pembelajaran tatap muka terbatas PTM ya. Jadi kalian masuknya hanya setengah-setengah di sekolah dengan gantian. Yang satunya biasanya melalui Zoom gitu ya. Nanti saya sudah melalui Classroom, mungkin nanti mereka tinggal melihat tugas yang untuk hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang VLAN pada jaringan. Nah, sebelumnya kalian tahu tentang VLAN? Ada yang tahu tentang VLAN? Nggak ada ya? Nah, VLAN ini adalah salah satu materi yang akan nantinya diujikan pada saat kalian uji kompetensi. Nah, penerapan di perusahaan yang menggunakan VLAN itu banyak. Bahkan internet service provider tahu? Kayak IndiHome, kemudian ada
Oxygen, Bisnet. Nah, dia menggunakan metode VLAN dalam servernya untuk membagi beberapa jaringan. Bahkan di perusahaan-perusahaan perbankan, kayak misalnya Bank BCA, Bank DKI, itu menggunakan metode VLAN. Supaya apa? Supaya dapat berkomunikasi secara langsung tanpa harus dia menyebarkan keseluruhan data dia ke klien-klien yang lain. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana cara kerja VLAN, konsepnya seperti apa, dan bagaimana cara mengkonfigurasi serta mengevaluasi VLAN atau jaringan VLAN itu sendiri. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin absen dulu untuk hari ini. Hari ini yang nggak masuk siapa? Ayo, ketua kelas yang nggak masuk hari ini siapa? Ibrahim Priyanka. Priyanka yang nggak masuk ya? Kenapa dia? Kurang tahu. Tapi sudah pernah di calling? Sudah. Tapi nggak ada jawaban. Oke, berarti hanya Priyanka ya? Hanya Priyanka? Iya. Oke. Terima kasih, Davin. Baik, kita lanjut VLAN pada jaringan. Nah, sebelum kalian mulai, ayo kita join dulu tesnya. Silakan buka handphone kalian, ya. Kemudian buka ini, joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kodenya. 5, baru 16. Satu lagi siapa? Saya panggil Aska, udah ada. Mardiansyah, Ibrahim, Dandi, Jeffrey, Aditya, Davin, Gali, Anissa, Liana, Dilan, Muhammad Rizky, Habibur Rahman, Arifin, Almer, Eka. Siapa yang belum masuk? Saya, Pak. Adam ya? Iya, Pak. Ini lagi. Ayo coba masuk dulu, Dam. Ya, baik, kita mulai ya. Fokus untuk mengerjakan pretestnya dulu. Biar nanti jujur ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, saya akhiri. Oke, kita lihat. Yang peringkat pertama adalah Ibrahim Abdul Salam. Kita beri pause dulu untuk masuk ke tesnya. Oke, baik. Karena ini adalah pretest, benar 6 itu adalah nilai KKM. Nanti setelah adanya materi yang saya sampaikan, saya berharap nilainya akan naik. Ya, jumlah benar yang kalian dapati itu akan lebih banyak dibandingkan yang sebelum ini. Dan ini yang paling banyak hanya 6. 6 itu pas banget dengan KKM kita. Baik, pada materi VLAN pada jaringan, kita ada di kompetensi dasar 3.1 dan juga 4.1 pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan, dan yang 4-nya ada yang keterampilannya mengkonfigurasi VLAN. Nah, di sini ada beberapa capaiannya. Yang pertama, nanti akan dijelaskan terkait pengertian VLAN, kemudian konsep VLAN pada jaringan, dan bagaimana cara mengevaluasi VLAN pada jaringan. Ya, di keterampilannya nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana cara membuat VLAN yang benar. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian VLAN pada jaringan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi konsep VLAN pada jaringan. Yang ketiga, siswa dapat mengevaluasi konfigurasi VLAN pada jaringan yang dibuat. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah konfigurasi VLAN pada jaringan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan peralatan, baik itu komputer ataupun smartphone, siswa dapat mempraktekkan cara melakukan evaluasi VLAN pada jaringan, baik itu konfigurasi juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar. Ya, ada berapa gambar di sini? Ada 2. Nah, siapa yang bisa membedakan gambar tersebut? Silakan.
gambar pertama menggunakan 3 switch, gambar kedua menggunakan 1 switch. Oke, beri plus dulu. Siapa namanya? Almer. Kita beri plus dulu. Oke. Yuk, yang selanjutnya, siapa yang bisa membedakan dari gambar di depan? Silakan. Ya, silakan tarik, Vin. Gambar pertama ada 3 kelompok menggunakan masing-masing 1 switch. Oke. Gambar kedua ada tiga kelompok menggunakan 1 switch. Oke, kita beri plus dulu untuk Arifin. Baik, kedua jawabannya adalah benar jika dilihat dari gambar ya. Nah, kita cari tahu dulu apa itu VLAN. Kalau gambarnya benar nih, yang pertama ada 3 kelompok dengan 3 switch, yang kedua ada 3 kelompok dengan 1 switch. Nah, kita lihat definisi VLAN. Nah, VLAN atau Virtual Local Area Network atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke dalam jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, itu adalah pengertian dari VLAN. Ya, kalau dilihat dari gambar yang di sini, yang mana yang menurut kalian itu VLAN? Gambar 1 atau gambar 2? Silakan David. Gambar 2 itu VLAN. Gambar 2. Oke, kita beri plus dulu untuk David. Gambar yang kedua yang disebut dengan VLAN. Kenapa? Karena dia menggunakan satu jalur jaringan tapi dibagi menjadi beberapa kelompok jaringan. Sampai sini paham? Oke, itu terkait dari definisinya. Nah, kemudian ada fungsi VLAN. Jika dilihat dari gambar pertama dengan gambar kedua, apa yang membedakan? Silakan. Ya. Gambar pertama tidak menggunakan switch, yang gambar kedua menggunakan switch. Oke, gambar pertama tidak menggunakan switch, gambar kedua menggunakan switch. Nah, kita lihat fungsinya seperti apa. Kita beri plus dulu untuk siapa namanya? Aska, silakan. Fungsi VLAN pada jaringan komputer adalah memberikan sebuah metode dalam jaringan untuk bisa membagi satu fisik network ke banyak broadcast domain. Nah, contohnya gini. Kita lihat gambar A. Gambar A itu tidak menggunakan switch. Artinya, ketika kita ingin berhubung misalnya ada komputer di gedung A, kemudian ada komputer di gedung B. Kita ingin saling berhubungan. Nah, itu bisa langsung. Namun datanya disebar ke dalam gedung ke dalam sebanyak komputer di dalam gedung itu. Misal di gedung 1 itu ada 5 komputer, di gedung 2 ada 10 komputer. Nah, ketika dia ingin terhubung antara gedung A dengan gedung B, komputer yang pertama di gedung A itu akan memberikan keseluruhan datanya di komputer B. Semuanya. Artinya tidak ada privasi di sana. Makanya difungsikan menggunakan VLAN. Jadi kayak misalnya pimpinan dengan pimpinan itu dalam satu jalur yang sama. Gitu. Artinya dia bisa saling berkomunikasi tanpa harus bawahannya tahu. Seperti itu ya. Makanya kita menggunakan yang namanya VLAN. VLAN itu adanya di mana? Adanya di switch manageable seperti gambar yang di switch manageable ini. VLAN adanya di sini. Sampai sini oke? Oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada video terkait cara kerja VLAN. Mari kita simak bersama. Now, a switch is very similar to a hub. It's also a device that has multiple ports. Necessary traffic on the network. Oke, videonya sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut terkait cara kerja si switch? Silakan. Ya, silakan Davin. Yang saya dapat adalah cara kerja VLAN, yaitu komputer 1 dapat mengirim data ke komputer 2 tanpa harus mengirim keseluruhan. Oke, kita beri plus dulu untuk Davin. Jawabannya betul sekali. Kita lanjut. Fitur VLAN. Fitur VLAN ada beberapa. Yang pertama adalah default VLAN. Kemudian ada data VLAN, ada native VLAN,
ada voice VLAN, ada manajemen VLAN, yang terakhir VLAN berdasarkan alamat subnet IP. Itu fitur-fitur dari VLAN. Selanjutnya ada 3 tipe virtual local area network dalam kita mengkonfigurasi. Pertama ada static VLAN. Nah, kita cari tahu dulu. Static VLAN itu adalah port switch yang dikonfigurasi secara manual. Nah, selanjutnya ada 3 tipe juga, 3 tipe koneksi VLAN. Tadi yang disebutkan oleh Muhammad Rizky Maulana, ada trunk link, terus ada apa lagi? Access link, ada satu lagi hybrid link. Itu tipe koneksi VLAN. Itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut? Paham semua? Paham ya? Oke. Nah, di sini ada langkah kerja dalam membuat VLAN. Yang pertama ada langkah konfigurasi dan juga ada langkah evaluasi. Nah, bagaimana langkah konfigurasi? Kita lihat. Yang pertama, membuat topologi jaringan. Ya, kalian ketika ingin membuat sebuah VLAN, kalian harus menggambar dulu topologi jaringannya. Yang kedua, kita harus membuat tabel alamat jaringan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu kita dalam mengkonfigurasi VLAN. Karena di VLAN itu ada IP address, ada subnet mask, ada VLAN keberapa, ada port yang mana. Itu kita harus buat tabel alamat jaringannya. Kemudian ada langkah evaluasi. Langkah evaluasi yang pertama adalah memeriksa daftar konfigurasi VLAN yang telah dibuat pada switch. Dengan cara, ada yang tahu? Ada yang pernah menggunakan? Belum ya? Nah, nanti akan saya jelaskan pada saat kita mengkonfigurasi. Caranya dengan menggunakan perintah do show VLAN atau show VLAN. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Selanjutnya ada praktikum. Oke. Silakan kalian nyalakan komputernya, kita praktikum bersama. Nah, di sini kita perhatikan ya. Di sini ada VLAN 9 dan juga VLAN 10. Kemudian IP address-nya saya tuliskan biar nanti kita enak. VLAN 9. VLAN 9 ada IP address 192.168.21 sama 192.168.22. Nah, ini kita buka Cisco pakai tracer. Sudah buka? Sudah. Sudah ya? Yuk kita coba praktekkan bersama. Oke, saya buka dulu. Kelihatan? Adam kelihatan dan? Oke. Nah, di sini kita samakan dulu. Nah, ini kan kita buat gambar topologi. Nah, topologi yang ada di sini, nih, ini merupakan topologi apa tadi? Topologi star. Dan ini biasanya digunakan di dalam jaringan atau lab komputer. Kita menggunakan topologi star, yang dimana pusatnya adalah switch. Itu topologi star. Nah, kita ambil switchnya dulu. Nah, caranya di sini nih. Kalian bisa lihat di sini di bagian bawah nih. Ya, komputernya buka switch. Kemudian kita pilih yang PT switch. Nah, kita masukin satu. Kemudian komputernya adanya di end device. Ya, yang kedua. Kemudian kita ambil PC 1, 2. Ada berapa tadi? 4 ya? 4. Oke, setelah itu kita koneksikan. Koneksikan adanya di sini, yang gambar petir. Kemudian kita berikan, kalau switch ke komputer apa? Pakai kabel apa biasanya? Strike. Pakai kabel strike. Good. Kita beri push dulu. Kayaknya Arifin udah lumayan jago kayaknya ya. Udah sering-sering nyoba ya, Vin? Udah di rumah, Pak. Udah, oke, bagus. Nah, gitu, yang lain juga harus sama, kayak gitu, sering-sering nyoba. Ya, kita koneksikan yang pertama dulu ke sini. Kemudian yang kedua sini. Oke,
ikutin ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini langkah yang pertama nih, membuat topologi jaringan. Langkah selanjutnya, tabel alamat jaringan kita sudah menuliskan karena di soal sudah ada. Nih, sudah. Kemudian langkah yang ketiga adalah memberikan IP address pada komputernya. Maka kita berikan caranya, kita klik komputernya. Ini udah nyampe sini semua belum? Udah. Udah. Kita klik komputernya, kemudian muncul seperti ini kan. Nah, kita klik desktop. Kemudian masukkan IP konfigurasinya. Nah, di sini IP address yang pertama berapa tuh dia? 192.168.20.1. Kemudian subnet masknya kalian klik aja atau kalian klik ketik tab. Nah, sudah terisi secara otomatis. Harus dipisahkan dengan titik ya, 192.168.20.1 gitu ya. Nah, kemudian kita close saja. Begitupun yang selanjutnya. Nah, sudah berikan semua IP address-nya? Nah, ada yang belum? Yuk, kita tunggu dulu sampai semuanya bisa. Oke, sudah? Sudah ya? Belum? 192. Ini yang berapa? Pertama ya? Ya, titik itu 168 titik 20 titik 1. Oke deh. Udah close. Close. Oke. Ini udah sama kayak tadi. Ya, yang boleh bantu temennya. Ini yang di handphone juga bisa nih, pakai Cisco, pakai tracer. Sudah download kan ya? Belum. Oh, kalau belum ya udah nggak apa-apa, agak geser. Cuma harus berjarak ya sama temannya ya. Silakan geser ke temannya, nggak apa-apa. Sambil barengan. Kalau belum download, coba segera di download dulu. Ada kesulitan? Hah? Ada kesulitan? Ya, yang pertama itu. Nah, ini PC. Oke. Ini namanya ini. Tetap jaga jarak ya. Nggak apa-apa, saling bantu temannya. Oke, sudah ya. Yang itu harus bisa mengejar temannya. Bantuin temannya. Oke, lanjut ya. Setelah kita memberikan IP address, kemudian kita apa lagi tadi? Setting VLAN pada switch. Caranya klik switchnya, kemudian kita masuk CLI. Oke, ini kita klik enter aja ya di dalam sini. Nah, sampai muncul tanda switch lebih besar. Oke, kalau sudah ada tanda switch lebih besar di paling bawah nih, kelihatan dia kecil, maka kita masukkan enable, kemudian configure terminal, enter, kemudian kita berikan VLAN 9, name-nya apa? Misalnya kelompok A. Enter. Sorry, nggak bisa masuk. Kalau A, oke, sudah. Kita exit. Kemudian nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Kemudian ketika kalian menemukan tanda seperti ini di bacaan switch gitu ya, maka kalian tuliskan enable. Tulisannya begini, enable. Kemudian dia berubah nanti tandanya menjadi tanda hashtag. Nah, di sini tulisannya switch ya. Ini juga switch. Oke. Nah, setelah ada tanda ini, kalian masukkan configure terminal yang kecil. Terminal.
enter. Maka nanti di sini tulisannya switch config, ada tanda kurungnya, baru dia hashtag. Nah, barulah kalian menuliskan scriptnya. Pertama tuliskan VLAN 9, enter. Kemudian kalian tuliskan name-nya terserah kalian, tapi harus dipisahkan dengan spasi ya. Name misalnya name kelompok A, enter. Muncul seperti ini hashtag, enter kan, baru kalian ketikkan exit. Nah, baru ulangi untuk yang VLAN 10. Kalau sudah kita berikan, maka kita cek. Cara ngecek konfigurasi VLAN-nya, kita ketikkan do show VLAN. Nah, ini sudah terbuat. Tahu cara terbuatnya di mana? Di yang T-block nih. VLAN 9 sama 10 ada di name-nya kelompok A, kelompok B. Dia posisi statusnya aktif. Oke, langkah selanjutnya apa? Setelah kita berikan konfigurasi VLAN-nya, mengkonfigurasikan port switch yang terhubung ke komputer. Ya, kita gunakan VLAN-nya yang mana? Nah, kita lihat di sini komputer mana yang terhubung ke VLAN 9, komputer mana yang terhubung ke VLAN 10. Nah, kita coba masukkan. Kita masukinnya INT atau interface. Interface-nya FA0-1 switch port mode akses switch port akses VLAN 9 exit. Nah, begitupun yang selanjutnya pas Ethernet 1/1, kan tadi 0/1, sekarang 1/1-nya. Nah, sekarang untuk kelompok yang kedua, VLAN 10-nya kita masukin. Kita cek kembali apakah portnya sudah kita berikan. Nah, saya gunakan ini dulu deh. Karena ini sudah kita setting, ini semua sudah kita setting di dalam settingan yang seperti ini, maka kita harus mengecek kembali apakah portnya sudah sesuai dengan permintaan soal. Cara ngeceknya sama seperti tadi, kita menggunakan apa? Kita gunakan apa namanya? Do show VLAN. Nah, ini cara mengeceknya atau langkah evaluasinya. Kita cek. Nah, kita lihat di atas nih. Maka sudah nih kelompok A bisa dipahami? Saya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada silakan. Kalau tidak ada, yang selanjutnya adalah kita bahas secara kelompok. Sebelum kita bahas secara kelompok, saya ingin menjelaskan dulu keuntungan kita menggunakan VLAN. Ya, keuntungannya apa? Tadi yang pertama adalah mudah memindahkan workstation atau PC yang sudah terpasang pada jaringan LAN. Kemudian yang kedua, mudah menambahkan juga jaringan LAN-nya. Nah, sekarang ada tugas praktikum di dalam kelompok. Di sini ada 2 kasus. Nah, satu kelompoknya saya akan tentukan satu kelompok itu tidak lebih dari 5 peserta. Nah, karena di sini jumlahnya ada 18, ya, ada 17 ya. Ada 17, kayaknya agak sulit membaginya. Mungkin gini aja. Ada 2 kelompok yang 5 orang, biar agak mudah ya, karena kan duduknya nggak boleh pindah-pindah nih, biar kalian diskusinya juga enak. Nah, misalnya yang kelompok 1 saya tentuin aja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini ya. Kelompok kedua 1,
2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok ketiga 1, 2, 3, 4 dan kelompok terakhir adalah 1, 2, 3 orang. 3 orang cukup ya. Ada yang ingin menyanggah? Pak, saya kelompok ini aja gitu. Ya silakan. Tukeran tempat. Tapi kita tetap harus terjaga dalam kondisi yang memang jaga jarak. Oke. Sepakat kelompoknya? Sepakat ya? Nah, ini kalian kerjakan studi kasusnya. Ini studi kasus 1. Ini dalam kelompoknya silakan didiskusikan bagaimana cara mengerjakannya. Silakan nih studi kasus. Oke, di dalam mengerjakan tugas kelompok, saya akan menilai beberapa kegiatan yang kalian lakukan, mulai dari diskusi, memberikan masukan ke teman, dan juga penyelesaian dari tugasnya. Kalian boleh sambil diskusi ya mengerjakannya. Oke, saya pindah kelompok ketiga. Kelompok ke-1 masih dalam proses ya. Oke, kelompok keempat. Pak, ini terusnya kabelnya udah mana lagi sih? Bisa. Bantu dong. Cuman dulu aja nggak apa-apa. Jangan takut sama teman sendiri. Karena ini ya, karena nggak sering ketemu ya. Jadi bingung ya. Ngomongnya. Ngomong apa tadi? Oh. Harus dijaga ngomongnya ya, yang sopan. Jangan biasakan obrolan di rumah dibawa ke sekolah. Ya. Oke, baik. Saya mulai dari kelompok 4 dulu. Oke, kelompok 4 sudah sampai di mana? Coba dilihat. Lagi bantuin dulu. Oh, udah selesai ini kan? Tapi saya udah ininya. Ini udah connect semua. Ini juga udah. Ini sudah. Tinggal bikin film. Iya, tinggal itu dong Pak. Ini saya tadi habis bantu-bantuin soalnya. Jadi nggak sempat buat kerjaan semua. Oh, tapi bisa ya? Bisa Pak. Ada koneksinya. Bisa. PC Capsek bisa terhubung dengan PC guru nggak? Si Capsek bisa Pak. Soalnya kan dia berada di Capsek VLAN. dengan guru. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena dia beda? Beda VLAN. Oke, sip. Yaudah, terima kasih. Dari keseluruhan yang berhasil ada, seluruhnya berhasil, namun ada beberapa memang di dalam satu kelompoknya belum semuanya selesai. Itu untuk kalian semua. Semuanya dapat selesai. Kita lanjut. Studi kasus tadi praktiknya sudah. Nah, sekarang ada post test. Silakan buka handphonenya dan itu kertasnya disingkirkan. Kalau bisa boleh dikumpulkan kembali kertasnya, silakan dioper saja ke depan. Silakan join dengan kode 052 356. Yuk, satu lagi yuk. Siapa yang belum? Oke, sudah ya. Kita mulai post testnya. Usahakan hasilnya lebih baik dibandingkan pretest. Kan tadi materinya sudah diberikan. Silakan dimulai. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan siapa yang pengayaan atau nilai yang terbaik dan juga yang remedial, ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini.
sebelum kesimpulan, saya tanyakan dulu ke kalian, apakah seru belajar hari ini? Seru. Seru. Oke. Materi yang disampaikan cukup menarik? Menarik. Menarik ya? Ya. Oke. Bisa mengikuti? Bisa Pak. Bisa. Latihkan ini di rumah kalian. Kalau misalnya punya laptop, silakan install Cisco Packet Tracer dan coba latihan supaya nantinya kalian gampang dalam mempelajari jaringan ya sampai dengan kelas 12. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kesimpulan pada materi hari ini, siapa yang bisa menyampaikan? Silakan. Di pelajaran Anissa? kali ini saya Anissa ya? Benar? Ya, silakan Anissa. di pelajaran kali ini belajar penampilan pada jaringan Cisco Packet Tracer. Pada hari ini kita belajar VLAN pada jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Yang kedua, silakan. Siapa namanya? Habibur Rahman. Silakan Habib. Ketika saya menggunakan VLAN pada Cisco Packet Tracer, saya menggunakan switch Ansible Untuk mengkonfigurasi untuk VLAN-nya. VLAN-nya. Oke, jadi kita gunakan switch dalam Cisco Packet Tracer untuk mengkonfigurasi VLAN. Oke, yang ketiga, silakan Muhammad Rizky Maulana. Dari sini saya tahu tipe VLAN bertiga. Apa aja tipenya? Room link, Terang link. run link, yang kedua access link, yang ketiga hybrid link. Oke, kita beri plus untuk kelima siswa yang sudah menyebutkan kesimpulan. Baik, kesimpulannya udah. Maka kita coba lihat siapa yang nilainya terbaik dan tercepat dalam menjawab soal post-testnya. Kita lihat. Oke, ternyata yang tercepat adalah Dilan. Kita beri plus dulu untuk Dilan. Dengan skor 8.980. Kemudian yang kedua adalah Almer. Coba lihat konsentrasinya. Ini jawabannya benar semua nih ya. Mantap. Yang terakhir adalah Arifin Rahman. Kita beri plus. Oke, namun jika teman-teman semua ingin menambah nilai, saya sudah menyiapkan tugasnya yang ada dalam classroom. Nanti mohon dibuka classroomnya untuk dikerjakan tugas tambahannya sebagai penambah nilai kalian dalam materi hari ini. Kayak jika ingin menambahkan nilainya, karena di sini ada 9 soal berarti 90 kan? Gitu. Untuk mencapai nilai maksimum kalian harus melakukan sebuah tugas tambahan. Oke. Kemudian di sini ada beberapa yang akan remedial. Ya, yang remedial yaitu adalah Dandi. Mana Dandi? Kamu remedial ya. Nanti di classroom kamu kerjakan ya. Kemudian Ibrahim. Mana Ibrahim? Remedial juga ya. Dan yang terakhir adalah Mardiansyah. Kamu juga remedial ya. Oke, baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Saya rasa cukup ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Semuanya sudah paham? Paham ya. Oke, untuk bakar semangat kita, jika saya sebutkan SMK, kalian jawabnya sambil ngepalin tangan ya. Bisa. Kemudian SMK Islam Said Now, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia. Gitu ya. Yuk kita coba. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Islam Said Now, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.